Baik, langsung saja. Kita akan menjelaskan tentang hardware dari mata kuliah TIK, presentasi by Renata Zakiawati. Halo everyone, perkenalkan, nama saya Renata Zakiawati, asal Prodi PAI NPM 2401010077. Langsung saja, penjelasan detail mengenai hardware input, hardware proses, hardware output, dan hardware storage beserta contohnya masing-masing. Lanjut, yang pertama ada hardware input, yang dimana hardware input adalah perangkat keras yang digunakan untuk memasukkan data atau informasi ke dalam sistem komputer. Perangkat ini berfungsi untuk menangkap dan mengirimkan data-data dari pengguna atau sumber lain ke komputer. Contohnya nih kayak keyboard. Keyboard itu kan kayak memungkinkan pengguna untuk memasukkan teks dan perintah. Yang kedua itu ada mouse yang digunakan untuk mengontrol pointer layar dan berinteraksi dengan elemen grafis. Yang kedua itu ada hardware proses, yang dimana hardware proses adalah komponen dalam komputer yang bertanggung jawab untuk mengolah data yang telah dimasukkan. Proses ini dilakukan oleh unit pemrosesan pusat atau disebut CPU yang menjalankan instruksi yang diberikan oleh software. Contohnya CPU atau Central Processing Unit, yang dimana itu adalah jantung dari komputer yang memproses semua data-data dan instruksi, terdiri dari ALU atau Arithmetic Logic Unit dan CU, yang dimana Control Unit. Ada lagi contoh GPU atau Graphics Processing Unit, yang dimana adalah memproses data grafis dan membantu dalam rendering gambar, khususnya untuk permainan dan aplikasi desain grafis. Nah, ada contoh lagi nih, satu lagi. Itu apa? RAM atau Random Access Memory, yang dimana RAM adalah memori sementara yang menyimpan data dan instruksi yang sedang diproses oleh CPU atau Central Processing Unit. Yang selanjutnya itu ada hardware output. Hardware output adalah perangkat keras yang digunakan untuk menampilkan atau mengeluarkan data dan informasi dari komputer kepada pengguna. Output ini bisa berupa tampilan visual, suara, atau bahkan hasil cetakan. Nah, contohnya yang pertama, monitor. Apa sih monitor? Monitor adalah penampilan semua informasi visual dan antarmuka pengguna dari komputer. Nah, yang kedua, contoh yang kedua ya, itu ada printer. Apa itu printer? Printer itu adalah alat untuk mencetak dokumentasi atau gambar dari komputer ke media fisik seperti kertas. Yang ketiga, contoh yang ketiga itu ada speaker, yang dimana speaker adalah mengeluarkan suara, musik, atau audio dari komputer. Nah, yang terakhir nih, ada hardware storage, yang dimana hardware storage adalah perangkat yang digunakan untuk menyimpan data dan informasi untuk digunakan di kemudian hari. Perangkat ini dapat bersifat sementara atau permanen. Contohnya nih, ada HDD atau hard disk drive, yang dimana itu kayak flash disk gitulah. Itu tuh seperti penyimpanan permanen yang menggunakan piringan magnetik untuk menyimpan data. Nah, kapasitasnya besar, tapi kecepatan membaca dan menulis data lebih lambat dibandingkan SSD. Nah, contoh yang kedua nih SSD, apa yang disebut dari contoh yang pertama tadi. Nah, SSD itu ialah
solid state drive atau penyimpanan permanen yang menggunakan memori flash lebih cepat dibandingkan HDD dan tidak memiliki bagian bergerak. Nah, dengan memahami fungsi dan contoh masing-masing kategori hardware, kita itu pasti dapat lebih bisa menghargai perangkat kertas berkontribusi dalam sistem komputer secara keseluruhan. Baik, itu saja. Jika ada pertanyaan, boleh langsung ke kolom komentar saja. Oke? Baik.